Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, apalagi sih kalau bukan Sinemager. Kalian pernah nggak sih ngebayangin gimana nasibnya jika kalian merupakan orang yang hidup saat dunia sedang diintai oleh makhluk aneh berwujud angin yang dapat menjadikan kalian patung dan debu? Ih, serem kan? Seperti kisah yang satu ini nih, film yang berjudul The Last Boy yang disutradarai dan ditulis oleh Perry Bendel. Film bergenre science fiction ini dirilis pada tahun 2019. Kisah ini terjadi pada seorang anak laki-laki bernama Sira yang berusaha bertahan di dunia yang hancur akibat serangan makhluk aneh berwujudkan angin. Untuk melanjutkan hidupnya, ia pergi seorang diri ke sebuah tempat sesuai permintaan terakhir ibunya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi setiap kita upload video, kalian gak ketinggalan. Ini dia alur ceritanya, check it out! Film ini diawali dengan seorang anak yang bernama Sira diperankan oleh Flying Ella yang sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Sira dan ibunya mampu selamat dan bertahan dari ancaman angin yang mematikan tersebut. Ibunya meminta untuk Sira pergi ke suatu tempat yang dapat mengabulkan permintaan. Kondisi ibunya semakin buruk. Keesokan harinya, saat Sira terbangun, Sira menemukan ibunya sudah meninggal dengan luka di pundaknya. Sira bersiap-siap untuk pergi dengan berbekal alat memindai angin dan peta untuk menunjukkan arah tempat yang dimaksud ibunya. Sira mulai berjalan melalui pinggir-pinggir air agar terhindar dari angin. Lalu, ia melihat sebuah rumah dan ia beristirahat lalu tertidur di sana. Malam tiba, alat pemindainya berbunyi dan ketika ia melihat ke jendela, ada seorang pria yang sedang berlari lalu hilang. Keesokan harinya, saat ia akan melanjutkan perjalanan, ia melihat seorang anak perempuan bernama Lily. Ia yang tadinya bersama beberapa orang lalu angin datang yang membuat ia berpisah dengan orang-orang itu. Saat Sira akan pergi, Lily meminta ikut dengannya dan Sira memberitahu aturan-aturan untuk ikut bersamanya. Saat di perjalanan, mereka berdua melihat sekelompok wanita yang berjalan melingkar dengan satu pria memakai busana coklat di tengahnya, dengan memegang alat pendeteksi angin yang sama dengan miliknya. Saat mereka menemukan sebuah tempat untuk bermalam, tak disangka orang yang tadi mereka lihat berada di belakang mereka dan membawa mereka ke sebuah kamar di gereja. Seorang perempuan meminta untuk mereka mengeluarkan apa saja yang mereka bawa. Lalu, Sira memberikan alat pemindai anginnya dan peta. Keesokan harinya, Sira dipanggil oleh seorang perempuan untuk bertemu dengan pimpinan mereka. Pemimpin itu menanyakan alat pendeteksi angin dan peta miliknya. Pemimpin tersebut ingin melihat bagaimana cara Sira membelokkan angin lewat alat pemindainya, namun Sira enggan memberitahu itu. Pemimpin itu meminta Lily untuk menjadi bahan percobaan dengan mendatangkan angin pada Lily lewat sebuah benda yang mengeluarkan suara kencang untuk mendatangkan angin. Angin datang, lalu Sira melakukan dengan alat pemindai angin itu untuk menyelamatkan Lily. Saat pemimpin tersebut mencoba untuk menggunakan pemindai angin milik Sira, ia gagal menaklukkannya. Angin itu menghantamnya dan merubahnya menjadi patung dan debu. Salah satu perempuan yang ada di sana meminta Lily untuk tinggal di sana bersama mereka. Namun, Lily tetap ingin ikut bersama Sira karena ia ingin meminta ayahnya yang meninggal untuk kembali lagi setelah sampai di tempat permintaan. Lily dan Sira pergi meninggalkan tempat itu dan meneruskan perjalanan mereka ke tempat yang akan mereka tuju. Di perjalanan, Sira dan Lily melihat seorang wanita yang sedang berlari. Wanita itu bernama Jessie. Ia dikejar oleh angin yang bisa membuatnya tewas. Lalu, Sira menyelamatkan dengan alat memindai angin miliknya. Tak lama, seorang pria bernama Jay datang dengan menggunakan seragam tentara dan membawa sebuah senapan. Melihat langit sudah gelap, Sira meminta untuk segera masuk ke suatu rumah untuk mencari perlindungan dari angin yang berbahaya itu dan mereka menemukannya. Saat Sira dan Lily sedang beristirahat, Jay dan Jessie menyusun strategi untuk mengambil peralatan pemindai angin seperti milik Sira di tempat profesornya. Saat mereka makan malam, Jessie bertanya kemana mereka akan pergi. Dan Sira menunjukkan peta miliknya pada Jessie dan Jay. Selain Jay penasaran dengan tempat permintaan, Jay takut jika Sira dimanfaatkan oleh orang lain karena keahliannya. Jessie akan mengajak mereka pergi untuk mengambil alat pemindai angin di rumah profesornya. Namun, Sira tidak ingin pergi ke sana karena menurutnya tempat itu dekat dengan kota tempat angin itu berada.
Shira memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka, dan ia akan melanjutkan perjalanan seorang diri sesuai dengan peta miliknya. Saat ia akan berjalan, Shira melihat Lily yang tampak menginginkan untuk Shira ikut dengan mereka. Shira akhirnya mengalah dan ikut dengan petunjuk Jessie. Ya, mungkin si Shira ini kasihan kali ya sama si Lily yang udah dia jaga kayak adik sendiri. Mereka sampai di tempat yang mereka tuju untuk membawa sebuah alat pemindai angin di tempat mantan Profesor Jessie ini. Jessie dan Jay pergi ke dalam rumah untuk mencari alat itu, sedangkan Shira dan Lily memilih untuk menunggu di luar. Setelah menemukan alat pemindai angin itu, tak lama datanglah angin pembawa maut itu. Shira dan Lily lari untuk segera masuk ke dalam. Naas, nasib buruk menimpa Lily. Ia terkena angin yang membuatnya menjadi patung dan debu. Setelah kejadian itu, Shira terlihat marah karena Jessie dan Jay mengabaikan perintahnya untuk tidak pergi ke sana dan mengakibatkan perginya Lily. Perjalanan berlanjut dan tibalah mereka di sebuah lapangan luas. Tak lama, langit mengerikan datang. Berwarna coklat diserai dengan angin. Namun, di sini mereka terkejut karena angin itu tidak menghantam mereka. Angin itu hanya melewati mereka saja. Di seberang angin yang sedang melintas, Jay melihat istrinya di seberang sana dan Jay meminta bantuan pada Shira dan Jessie untuk bisa menembus angin agar dia bisa bertemu istrinya. Jay berhasil menembus angin dan bertemu dengan istrinya. Namun, tak disangka saat Jay menggenggam tangan istrinya, Jay tertiup oleh angin yang mematikan itu. Shira pun tak lama melihat ibunya yang ada di seberang angin itu. Ia ingin bertemu ibunya, namun Jessie sempat melarangnya karena ia takut kejadian Jay akan menimpa Shira juga. Ternyata, selain ibunya Shira, di sana juga ada Lily. Kenapa ada Lily? Ternyata Lily adalah permintaan Jessie agar bisa hidup kembali. Ibunya Shira meminta Shira untuk memilih siapa yang akan ia selamatkan. Apakah ibunya ataukah Lily? Namun, Shira memutuskan untuk ibunya dan Lily kembali ke alam mereka. Dan Shira tidak menyelamatkan siapapun. Anak kecil tapi bisa berpikir sepintar ini ya. Langit cerah kembali dan angin pun berhenti. Shira melihat sebuah surat dari ibunya yang tergeletak di rumput. Ternyata isi surat itu adalah peta. Peta yang diberikan Shira sama seperti peta yang Jessie temukan di rumah Profesor. Jessie mengetahui tempat itu, lalu mereka memutuskan untuk menempuh kembali perjalanan yang sangat panjang untuk sampai di sana. Dan tamat. Menurut kalian film ini gimana? Keren banget ya si Shira ini dengan umurnya yang masih kecil namun dia punya nyali sebesar itu. Kalau aku ada di posisi si Shira sih kayaknya gak bakalan kepikiran gitu ya. Alur dari film ini cukup ringan, cocok untuk kalian yang pengen nonton film tapi males mikir. Di sini belum dijelasin dari mana angin itu berasal dan kenapa angin itu bisa mematikan manusia. Akhir dari film ini happy ending tapi belum begitu jelas ya karena kayaknya bakalan ada film kelanjutannya. Wah, can't wait it nih, penasaran banget sama akhir dari film ini. Kalian ada rekomendasi film untuk kita review alur ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita ini ya. Bye!